Halo Sobat Tekno, selamat datang kembali di pembahasan tentang Xiaomi 11T. Nah, dulu kita udah pernah bikin unboxing sama video hands-on-nya nih. Kalau kalian mau lihat, ada di link berikut ini ya. Kalau untuk sekarang sih, gue mau ngingetin dikit aja. Jadi, kelengkapan dari Xiaomi 11T ini sebenarnya lumayan lengkap sih ya. Xiaomi masih menceritakan charger dengan daya sebesar 67 watt, berikut dengan kabel yang sesuai. Nah, itu penting tuh, soalnya nggak semua kabel bisa dipakai untuk menyalurkan daya dengan kekuatan maksimal dari charger. Kalau dengan 11T ini paling nggak kalian nggak usah pusing lagi mikirin charger atau kabel lah ya, karena udah langsung dapat dari kemasannya gitu. Dan dayanya emang nggak segede 11T Pro sih, tapi sebenarnya juga udah lumayan kenceng loh chargingnya, seperti yang akan kita lihat nanti. Terus selain itu apa lagi ya kemampuan dari Xiaomi 11T ini? Langsung aja kita lihat. Kalau misalnya kita bandingin sih ya, Xiaomi 11T ini sebenarnya mirip banget sama Xiaomi 11T Pro-nya. Termasuk dari hal desainnya gitu. Dari luar kita bisa lihat bahwa kedua ponsel itu kayak kembaran dan hampir semuanya mirip sih dan nggak bisa dibedain gitu. Termasuk di branding Xiaomi-nya juga di sini udah nggak ada branding Mi lagi. Hanya tulisan Xiaomi aja ditambah 5G karena ponsel ini juga mendukung konektivitas 5G. Terus konfigurasi kamera dari kedua ponsel itu juga mirip. Demikian juga dengan layarnya. Seperti 11T Pro juga, Xiaomi 11T ini punya dua buah speaker di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kalian masang ponsel ini dalam orientasi landscape gitu, misalnya lagi nonton film streaming atau lagi main game, keluaran suaranya akan stereo. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja, tapi dari dua sisi. Terus material kedua ponsel itu juga mirip ya. Kayak misalnya di bagian belakang ini terbuat dari kaca bukan plastik. Dan teksturnya ini kesat atau matte. Jadi nggak mudah ternoda sidik jari gitu ya, meskipun kalian tanpa casing. Ini varian yang Moonlight White by the way. Kayak gini warna putihnya dan kalau gue sih gue suka ya. Jadi kayak putih bersih gitu tanpa gradasi. Kesannya minimalis tapi juga elegan dan premium gitu. Nah ini untuk kameranya. Sekali lagi konfigurasinya sama dengan Xiaomi 11T Pro. Dan demikian juga untuk bagian layar. Jadi Xiaomi 11T ini, seperti juga 11T Pro, dia menggunakan layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Dan bukan cuma itu aja, tapi layar ini sudah berlapis kaca pelindung Gorilla Glass Victus. Nah, itu untuk melindungi layarnya jadi nggak gampang tergores atau rusak. Bagian framenya di sebelah pinggir sini terbuat dari logam aluminium. Jadi dia punya glass front, glass back, dan aluminium frame. Jadi selain pakai panel AMOLED, layar dari Xiaomi 11T ini dia juga punya refresh rate hingga 120 Hz dan itu bisa diatur di menu setting. Jadi kalian bisa milih antara 60 atau 120 Hz gitu ya. Dan bagian bodinya ini sebenarnya agak tebal, lebih dari 8 mili, hampir 9 mili. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena bagian punggungnya ini agak curve atau melengkung. Jadi kita nggak terlalu ngerasa kalau ponsel ini tebal gitu. Oh iya, meskipun materialnya tergolong bagus, cuma yang perlu diingat adalah Xiaomi 11T ini belum sepenuhnya waterproof dengan sertifikasi IP68 gitu ya. Jadi ini sudah splash proof. Kalau misalnya hujan-hujanan dikit ya nggak masalah lah ya harusnya. Cuma asal jangan kerendam air aja gitu atau tercemplung. Jadi belum sepenuhnya anti air. Kalau slot SIM card, dia letaknya di bagian bawah sini ya, sebelahan sama konektor USB-C. Dan ini jenis SIM cardnya. Dia support dual nano SIM. Posisinya saling membelakangi kayak gini ya, depan belakang. Tapi nggak ada slot buat micro SD. Jadi untuk penyimpanan kalian harus mengandalkan internal storage. Ini gedenya 256 GB by the way. Dan oh ya, jadi Xiaomi 11T ini juga sudah mendukung koneksi 5G. Seperti ada di namanya sini 5G. Termasuk untuk band yang digunakan oleh operator-operator di Indonesia sejauh ini, yaitu band N3 1800 MHz dan band 40 atau 2300 MHz. Jadi kayak Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T ini belum memiliki in-display fingerprint scanner. Ada pemindai sidik jari, cuma letaknya di sebelah samping sini menyatu dengan tombol power. Jadi kalau misalnya kita mau nge-scan ya kita harus tekan tombol powernya kayak gini. Nah kayak gitu ya. Mungkin ya kesannya kok agak kurang premium sih karena bukan di dalam layar. Cuma ya it works lah ya. Dan cara kerjanya ini pas gue coba sih ini cepet juga ya. Jadi kita tinggal sentuh sedikit, dia langsung buka layarnya. Di menu display ini Xiaomi juga menyediakan opsi pengaturan untuk layar, untuk warna di layar tepatnya ya.
Jadi kalian bisa pilih di sini ada color scheme. Nah, di sini ada 3 preset yang tersedia. Yang standar itu adalah vivid. Ini warna-warnanya kelihatan cerah dan dengan saturasi dan kontras yang tinggi. Terus ada standar dan original color juga. Kalau kalian mau pengaturan lebih lanjut, kalian bisa milih di advanced settings. Nah, ini jadi kalian bisa pilih antara color space-nya mau DCI P3 atau sRGB standar. Terus ada juga slider buat color-color di sini RGB, serta ada juga saturasi, serta kontras dan gamma. Jadi kalau untuk ukuran smartphone ini opsinya bisa dibilang cukup lengkap ya. Kalau untuk sistem operasinya, Xiaomi 11T ini menggunakan MIUI 12.5 berbasis Android 11. Kalau sampai sekarang sih, sampai video ini dibuat masih belum ada update ke Android 12. Cuma kedepannya Xiaomi menjanjikan bakal ada peningkatan versi Android hingga beberapa generasi. Oh ya, di MIUI 12.5 ini juga notification bar itu dipisah dari quick control. Jadi kalau misalnya kalian mau quick control, kalian swipe down dari bagian kanan layar kayak gini. Sementara untuk notification, swipe down-nya dari bagian kiri layar. Nah, kayak gitu. Jadi dipisah ya antara notification dan quick control. Nah, satu perbedaan utama antara Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro itu terletak dari segi hardware-nya. Jadi Xiaomi 11T ini tidak menggunakan Snapdragon 888, melainkan chip dari MediaTek. Tepatnya adalah MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Kalau dari hasil benchmarknya sih emang nggak setinggi yang versi Pro ya. Cuma kalau menurut gue sih itu seharusnya nggak terlalu masalah gitu ya. Dalam sehari-hari juga nggak terlalu berasa bedanya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan RAM 8GB, extended RAM 3GB, serta memori internal 256GB. Sebenarnya ponsel ini udah mencukupi banget untuk menjalankan tugas-tugas harian gitu ya dengan lancar. Entah kalian browsing, atau buka media sosial, atau main game, semuanya bisa dilakukan dengan relatif mulus. Pas gue coba main game sih, Xiaomi 11T ini bisa menjalankan semuanya dengan lancar ya, termasuk di setting grafis yang tinggi gitu. Dan ini refresh rate-nya juga 120 Hz, walaupun nggak semua game ternyata mendukung refresh rate sebesar itu. Dan di sini kalau untuk PUBG Mobile, ini gue bisa milih settingnya dengan frame rate paling tinggi. Jadi kalau kesan gue saat main sih nggak ada hambatan sama sekali. Ini bisa jalan dengan lancar, nggak tersendat-sendat. Nah, cuma refresh rate 120 Hz itu belum tentu didukung di semua game sih. Kayak misalnya di PUBG New Stage ini, dia cuma jalan di refresh rate 60 Hz. Meskipun kalau dari setting grafisnya, ini bisa diatur sampai tinggi banget. Baterai ponsel ini yang sebesar 5000 mAh ternyata cukup juga untuk menemani aktivitas gua seharian. Meskipun daya tahannya pasti tergantung dengan aktivitas kalian juga. Semakin sering kalian streaming atau main game, tentu makin boros juga pemakaian baterainya. Nah, untungnya nih, saat kalian butuh ngecas, Xiaomi sudah menyediakan charger dengan kapasitas hingga 67 watt di dalam kemasan Xiaomi 11T. Dan kecepatannya, biarpun dayanya mungkin cuma setengah dari yang versi Pro, yang 120 watt, tapi ternyata kecepatannya juga lumayan kencang kalau buat ngisi baterai. Jadi pas gua tes dengan charger dan kabel bawaan dari keadaan kosong, baterai HP ini bisa keisi sampai 50% dalam waktu hanya 15 menit. Pas setengah jam, kapasitasnya udah naik jadi 75%. Full charge 100% tercapai dalam 45 menit. Kalau untuk kameranya, seperti juga Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T ini dibekali dengan 3 buah kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 108 MP, itu lokasinya yang paling bawah ini. Kemudian kamera ultrawide 8 MP dengan bidang pandang 120 derajat yang paling atas. Dan terakhir adalah kamera telemakro dengan resolusi 5 MP. Kamera telemakro yang letaknya di tengah ini terbilang unik ya, jadi sudut pandangnya itu agak sempit seperti kamera tele, tapi focus distance-nya itu kayak kamera makro, jadi antara 3 cm sampai 7 cm dan dilengkapi dengan autofocus. Jadi saat kita memotret objek dalam jarak yang sangat dekat, kita bisa juga mengatur fokusnya. Oke, jadi ini di sini kita bisa lihat luas bidang pandangnya. Ini adalah kamera ultrawide-nya yang 120 derajat tadi. Terus ini adalah kamera utamanya, kamera wide 108 MP. Nah, di sini kita bisa ngelihat juga bahwa karena nggak ada OIS, maka goyangannya jadi agak berasa ya, jadi agak shaky atau goyang-goyang nih waktu lagi framing. Terus di sini ada opsi zoom 2 kali juga, cuma karena nggak ada lensa telefoto, maka zoom 2 kali ini diambil dari pembesaran dari kamera utama yang 108 MP tadi.
Selain itu, Xiaomi 11T ini juga memiliki fitur Auto HDR. Nah, jadi dia akan otomatis aktif ketika mendeteksi kondisi pencahayaan yang kontras gitu ya. Jadi kayak misalnya backlight, maka dia akan mengaktifkan HDR untuk bisa menangkap detail yang lebih banyak di area highlights maupun shadow. Tapi yang perlu diingat, Auto HDR ini nggak selalu aktif. Jadi kalau misalnya kita memotret dengan mode portrait, maka HDR-nya itu nggak akan diterapin. Jadi tergantung mode pemotretannya juga. Satu hal yang menurut gue menarik di kamera Xiaomi 11T ini adalah fitur kamera makronya ya, atau tele makro tadi. Jadi untuk aktifinnya kita, ke menu ini terus aktifin super makro, nanti dia akan pindah ke kamera makro. Dan kita bisa memilih magnifikasinya nih. Jadi karena jarak fokusnya dekat antara 3-7 cm, kita juga mesti berada dalam jarak dekat, kalau enggak objeknya nggak akan fokus. Nah, tapi kita bisa milih nih, apakah mau magnifikasinya segini misalnya, atau lebih gede lagi dengan cara lebih dekat. Selain 3 kamera belakang tadi, Xiaomi 11T ini juga menyediakan kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel ya. Dan ya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa sih dari kamera selfie ini, cuma masih memadai lah kalau untuk keperluan kita swafoto gitu ya. Ada mode portrait juga di sini, dan kalian bisa milih mau bokehnya seberapa kentara gitu. Kalau untuk video, Xiaomi 11T ini bisa merekam dengan resolusi maksimal hingga 4K 30 fps. Jadi ya lebih terbatas dibandingkan yang 11T Pro lah ya. Cuma kalau kayaknya sih untuk sekarang video 8K seperti yang di 11T Pro belum perlu banget gitu. Jadi sebenarnya ini masih bisa memadai. Dan ada beberapa fitur video juga yang mungkin menarik buat kalian. Jadi biarpun nggak punya OAS, tapi untuk video, Xiaomi 11T ini menerapkan digital stabilization atau electronic stabilization. Jadi nanti hasil rekamannya itu nggak terlalu goyang-goyang ya, bisa lebih stabil gitu. Selain itu juga ada opsi untuk steady video, ini untuk menstabilkan lebih lanjut, tapi dengan sedikit di cropping gambarnya. Jadi framingnya itu akan jadi lebih sempit. Lalu selain itu ada juga opsi untuk mode untuk dual video nih. Nah, jadi dia akan merekam sekaligus dari kamera depan dan kamera belakang. Ini menarik untuk kita misalnya lagi vlogging atau lagi ngerekam di lingkungan baru gitu ya. Kalau ini yang dual video, jadi kelihatan depan belakang. Ini kamera belakang by the way nih, yang ada jadi gue. Kamera depan, terus ini kamera depan. Ini dual video. Oke, lanjut terus. Nah, Sobat Tekno, itu tadi pembahasan kita tentang Xiaomi 11T. Gimana menurut kalian? Menarik nggak? Kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya kalian nggak butuh performa maksimal dari Snapdragon 888, atau pengen alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan Xiaomi 11T Pro, atau mungkin barangnya lagi habis aja gitu, Xiaomi 11T ini sebenarnya merupakan alternatif yang layak banget buat dilirik. Emang sih ada beberapa kekurangan ya, kayak misalnya dia belum full water resistant IP68, terus kameranya juga nggak ada OIS atau lensa telefoto. Cuma kalau buat sebagian orang ya mungkin itu nggak terlalu berpengaruh lah ya. Dan toh berlaku juga buat Xiaomi 11T Pro. Jadi mungkin aja Xiaomi 11T ini justru punya better value gitu. Ya tapi semua balik ke masing-masing lah ya, tergantung preferensi pribadi aja. Oke deh, gue Yusuf dari Kompas Tekno, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.